Hai, ketemu lagi dengan saya Ramayanti Alfian Rusid. Kali ini saya akan bahas perihal prioritas dalam kasus dokter jantung di Babel, itu penegakan hukum atau pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, netizen perlu bersuara. Ini akan saya bahas dari latar belakang pendidikan saya, yakni di bidang hukum, psikologi, dan magister komunikasi. Dalam kasus ini, penegakan hukum dan kelancaran layanan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas bersama. Untuk penegakan hukum, pastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk terhadap Dr. Della Riana Dita yang diduga menjadi korban pencemaran nama baik. Proses hukum yang tegas dapat menjadi efek jerah bagi pelaku dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Kelancaran layanan kesehatan masyarakat. Keterbatasan jumlah dokter spesialis jantung di Babel merupakan masalah serius yang perlu diatasi. Penting untuk memastikan bahwa layanan kesehatan masyarakat tetap berjalan lancar, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan medis. Kemudian perlu mencari solusi yang seimbang. Proses hukum harus dilakukan secara transparan dan adil untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Pemerintah dan pihak terkait perlu mencari solusi alternatif untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis jantung, seperti adanya program beasiswa yang lebih banyak atau lebih luas, pelatihan juga yang lebih berkualitas, kemudian penempatan dokter dari daerah lain. Penting untuk membangun komunikasi yang baik antara pihak berwenang, tenaga medis, dan masyarakat untuk mencari solusi yang terbaik. Penegakan hukum dan kelancaran layanan kesehatan masyarakat adalah dua hal yang penting dan saling terkait. Penting untuk mencari solusi yang seimbang untuk memastikan keadilan dan akses kesehatan bagi masyarakat. Saya akan juga menyampaikan latar belakang kasus yang terjadi ini ya. Jadi, Dr. Surya Hafi Diansyah Putra, seorang dokter spesialis jantung di RSUD Dr. HC Insinyur Soekarno Provinsi Bangka Belitung, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Direktur RSUD Depati Hamsa Kota Pangkal Pinang, yakni Dr. Della Riana Dita. Kronologis kasusnya adalah Dr. Surya diduga menjadi dalang di balik akun TikTok anak muda Opos yang dikelola oleh Trilius Putri berusia 26 tahun. Akun tersebut diduga menyebarkan konten negatif yang mencemarkan nama baik Dr. Della. Dr. Surya telah memenuhi panggilan penyidik Polresta Pangkal Pinang pada Kamis 13 Maret 2025. Kasus ini diduga terkait persaingan bisnis antar kedua dokter. Polisi menyatakan bahwa Dr. Surya Hafidiansyah Putra adalah otak di balik kasus pencemaran nama baik tersebut. Dia diduga memerintahkan Trilius Putri untuk membuat konten negatif yang menyerang Dr. Della Riana Dita di media sosial. Pemanggilan tersangka Dr. Surya Hafidiansyah Putra telah terpenuhi pada Kamis 13 Maret 2025. Penyelidikannya masih berlanjut. Kasus ini sedang dalam tahap penyelidikan. Polisi sedang mendalami motif di balik kasus ini dan kemungkinan keterlibatan dari pihak lain. Kasus ini bermula dari konten negatif ya untuk menjatuhkan reputasi Dr. Della, Dr. Della ya tadi ya. Trilius Putri yang mengelola akun TikTok itu telah juga ditetapkan sebagai tersangka. Sementara Dr. Surya Hafidiansyah Putra juga telah diperiksa polisi dan sudah ditahan. Motifnya tadi masih diduga terkait persaingan bisnis. Detail motifnya adalah Dr. Surya Hafidiansyah Putra diduga memerintahkan Trilius Putri untuk membuat konten negatif. Hal ini menunjukkan bahwa motifnya untuk menjatuhkan reputasi Dr. Della. Kemungkinan terkait tadi persaingan bisnis dalam hal apa aja,
baik dalam hal pasien, layanan medis, atau pengaruh di bidang kesehatan. Namun sekali lagi motifnya masih terus diselidiki oleh polisi. Kita tunggu saja nanti hasilnya bagaimana. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih telah mengikuti atau melihat konten saya. Anda orang-orang hebat, kita pasti ketemu lagi. Salam Ramayanti Alfian Rusid.